Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran sinkronus Agenda 1 Modul 2 pada pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Baik, pada video presentasi kali ini kami mengangkat tema analisis isu global hoax. Selanjutnya perkenalan. Saya sendiri Era Fazira Lukman, Sarjana Psikologi dengan jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mempawah. Saya Nur Haidir, Sarjana Hukum dengan jabatan Auditor Ahli Pertama, Instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah. Lalu saya Trisardianti, Sarjana Teknik, jabatan Auditor Ahli Pertama dari Instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah. Saya Muhammad Jihad Maulana SH, jabatan Auditor Ahli Pertama, Instansi Inspektorat Kabupaten Mempawah. Latar belakang. Di era digital, informasi menyebar sangat cepat melalui internet dan media sosial. Menurut laporan UNESCO tahun terakhir, lebih dari 60% masyarakat dunia pernah terpapar hoax, terutama dalam isu politik, kesehatan, dan sosial. Hoax menjadi isu global karena dapat menyesatkan masyarakat, memicu perpecahan sosial, dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah maupun media. Faktor utama penyebaran hoax meliputi rendahnya literasi digital, pengaruh algoritma media sosial, serta kurangnya kesadaran untuk memverifikasi informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap isu hoax untuk memahami penyebab, dampak, serta upaya pencegahannya, guna membangun masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menerima informasi. Pengertian hoax. Hoax adalah berita atau informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau mempengaruhi opini masyarakat. Ciri-cirinya adalah judulnya proaktif dan sensasional, sumber informasinya tidak jelas, tidak ada data atau bukti yang kuat. Berita lama disebar kembali, gambar atau video hasil editan, isinya memicu emosi, kebencian, ataupun ketakutan. Dan yang terakhir, tidak dimuat di media yang resmi. Baik, ini adalah salah satu contoh berita hoax yang sempat viral di tahun 2012. Jadi dunia sempat digemparkan oleh isu kiamat bahwa kabar ini berasal dari kalender suku Maya yang berakhir pada tanggal 21 Desember 2012 yang disebut sebagai tanda akhir dunia. Isu ini menyebar luas di media sosial dan film 2012 hingga menimbulkan kepanikan di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Faktor-faktor utama penyebaran hoax. Penyebaran hoax dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni satu, kemajuan teknologi informasi yang membuat setiap orang bisa menjadi penyebar berita tanpa verifikasi. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi digital, banyak orang membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya atau validitasnya. Yang terakhir, tiga, motif ekonomi dan politik, di mana hoax digunakan untuk keuntungan atau kepentingan tertentu. Dampak-dampak penyebaran hoax. Satu, dampak terhadap individu, yaitu menimbulkan kebingungan dan ketakutan, kemudian membuat orang percaya pada informasi yang salah, dan yang terakhir dapat merusak reputasi atau nama baik seseorang. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, menyebabkan perpecahan dan konflik sosial, kemudian menurunkan kepercayaan antar warga dan antar kelompok. Yang terakhir, menyebarkan kebencian atau diskriminasi. Kemudian dampak terhadap pemerintah dan negara, diantaranya satu, mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional, kemudian menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menapis isu dengan menggunakan metode USG, yaitu ada aspek urgensi, kedesakan, seriousness, keseriusan, lalu growth, perkembangan. Dengan uraian atau penjelasan sebagai berikut, yaitu ada urgensi, penjelasannya penyebaran hoax di era digital semakin cepat melalui media sosial dan aplikasi pesan instan jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan keresahan dan konflik sosial.
dengan skor 5, keterangan isu sangat mendesak untuk segera diatasi. Lalu ada aspek seriousness, keseriusan, dengan penjelasan dampak hoax dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan keamanan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan media dengan skor 5, keterangan berdampak serius terhadap tantangan sosial dan nasional. Lalu ada aspek growth, perkembangan, penjelasan hoax terus meningkat seiring kemajuan teknologi, maraknya penggunaan media sosial dan rendahnya literasi digital masyarakat. Dengan skor 4, keterangan potensi berkembang tinggi jika tidak diimbangi dengan edukasi. Total skor ada 14. Analisis isu hoax dengan metode mind mapping. Hoax. Yang pertama, jenis-jenis hoax. 1. Propaganda. 2. Clickbait. 3. Fake news dan 4. Misinformasi. Dampak hoax. Memecah belah masyarakat, dapat menimbulkan opini negatif, merusak kepercayaan masyarakat, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Contoh kasus, kiamat pada tahun 2012, Jokowi adalah PKI, menara 5G menyebabkan COVID-19, hoax vaksin COVID-19 mengandung mikrochip, hoax tsunami akibat gerhana bulan 2018. Cara mengatasi: 1. Melaporkan hoax. 2. Tingkatkan pengawasan platform media sosial. 3. Meningkatkan literasi digital dan informasi. 4. Penjuluan hukum dan penerapan sanksi. 5. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Hukuman bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang ITE. Hoax tentang SARA, penjara maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar. Hoax tentang menyebabkan kerugian konsumen, penjara maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar. Berikut adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang terdiri dari beberapa aspek utama, yaitu yang pertama edukasi dan literasi digital. Permasalahan yang dihadapi kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan berita benar dan palsu. Alternatif penyelesaian melaksanakan pelatihan literasi digital di sekolah dan masyarakat. Pihak yang terlibat, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, dan Komunikasi Literasi. Lalu, yang kedua ada regulasi dan kebijakan. Permasalahan yang dihadapi masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyebaran hoax. Alternatif penyelesaian memperkuat regulasi UU ITE, lalu pihak yang terlibat pemerintah, kepolisian, dan Dinas Kominfo. Yang ketiga ada peran media dan platform digital. Permasalahan yang dihadapi masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyebaran hoax. Alternatif penyelesaian mengembangkan sistem deteksi otomatis berita palsu, pihak yang terlibat perusahaan media, platform digital, dan Diskominfo. Lalu ada partisipasi masyarakat, rendahnya kesadaran untuk melapor atau menolak berita palsu. Mendorong masyarakat untuk menjadi digital volunteer anti-hoax, pihak yang terlibat itu ada masyarakat, LSM, dan influencer. Lalu ada aspek kolaborasi antar instansi. Permasalahan dihadapi kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menangani hoax. Alternatif penyelesaian membentuk tim lintas instansi penanggulangan hoax. Pihak yang terlibat pemerintah pusat dan daerah, Diskominfo, dan kepolisian. Lalu ada aspek psikologi dan sosial budaya. Permasalahan yang dihadapi kebiasaan masyarakat menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Alternatif penyelesaiannya mengedukasi dampak sosial hoax. Pihak yang terlibat tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi. Kesimpulan. Berdasarkan metode USG, isu hoax memiliki beberapa nilai, yakni urgensi sebesar 5, seriousness sebesar 5, dan growth sebesar 4, dengan total 14 poin, sehingga dikategorikan sebagai isu global yang sangat penting dan prioritas untuk ditangani melalui peningkatan literasi digital, penegakan hukum cyber, dan kolaborasi lintas sektor. Lanjut, isu hoax memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan yang tinggi sehingga termasuk isu prioritas global.
Faktor penyebab utama bersumber dari rendahnya literasi digital masyarakat, pengaruh algoritma media sosial, serta kurangnya pengawasan dan regulasi efektif. Untuk solusinya, dapat dilakukan antara lain yang pertama meningkatkan edukasi literasi digital, mengembangkan sistem deteksi hoax berbasis AI, dan yang terakhir dengan memperkuat kolaborasi antar pemerintah, media, dan masyarakat. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.